Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengganti water pump ya di motor Vario 125 dan sekaligus melakukan pengecekannya juga ya masku ya. Tapi sebenarnya di video-video saya sebelumnya juga udah banyak banget ya tutorial cara bagaimana untuk ganti water pump. Tapi di video kali ini saya akan spill sedikit ya dalemannya pada bagian water pumpnya ini seperti apa sih ya. Soalnya di video-video saya kemarin tuh nggak ada ya masku, bahkan belum ada ya. Terus untuk cara ngakalin water pumpnya itu gimana? Nah di video ini saya akan sedikit spill ya masku ya, bagaimana cara untuk ngakalin water pumpnya masku ya. Nah pertama-tama yang harus kalian buka adalah baut ukuran 8 ini ya, di cover water pumpnya ini. Nah nanti kalian coba ya buka. Terus kalau seandainya kalian belum siap dana atau belum siap biaya untuk melakukan penggantian water pump set, nah, bisa kalian cek dulu ya kondisi water pumpnya kalian masih memungkinkan untuk diperbaiki atau enggak. Kalau sekiranya masih bisa diperbaiki ya kita coba perbaiki aja dulu dan meminimalkan budget ya untuk perawatan di motor Vario kalian. Nah, bisa kalian cek ya, ini kondisi sealnya juga masih bagus ya. Ini trouble-nya cuma di seal mechanical-nya aja. Nah kondisi kipasnya juga masih bagus, masih putih bening ya, berarti menandakan kalau ini semisal diperbaiki masih bisa ya masku. Tapi ownernya meminta untuk mengganti water pump set aja karena takut akan resiko bila diperbaiki. Ya kita lakukan aja ya, ini karena atas permintaan ownernya. Terus bisa kalian cek ya untuk as bawahnya juga masih bagus ini ya, sebenarnya ini di repair aja masih bisa ya, tapi ownernya meminta untuk melakukan penggantian ya kita ganti aja ya masku ya. Nah ini kondisinya juga air radiatornya juga bagus ya, nggak tercampur sama oli juga. Terus nggak ada indikasi kalau packing silindernya bocor juga. Kalau biasanya packing silinder bocor itu water pumpnya ini warnanya akan kuning kehitam-hitaman ya mas gue, soalnya bercampur dengan udara ya, jadi menyebabkan warna air radiator berubah menjadi agak kehitam-hitaman. Nah itu kalau udah seperti itu tuh ya mau gak mau ya harus dilakukan penggantian packing silinder. Nah ini seperti biasa ya, langsung aja kita pasang dulu water pump yang baru, nanti sekalian kita cek sirkulasi air radiatornya apakah ada kendala pada termostat atau tidak ya masku ya. Tapi sebenarnya ini tadi udah dicek juga secara manual ya masku ya, baik itu termostat, packing silinder juga udah nggak masalah sih masku ya sebenarnya. Tapi kita lebih memastikan saja ya biar nggak ada trouble di kemudian hari ya atau kedepannya ya. Takutnya kalau udah ganti water pump masih aja nyala indikator suhunya. Nah untuk meminimalisir itu atau meminimalkan ya resiko indikator suhu yang nyala lagi, makanya kita perlu melakukan pengecekan yang lebih pasti atau lebih teliti lagi masku. Dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan bila mana kalian mengalami trouble pada motor Vario kalian yang kendalanya indikator suhu yang nyala merah atau sejenisnya ya masku ya, silakan tinggalkan di kolom komentar saja. Nanti kita akan bantu jawab sebisanya masku ya. Nah masku ini udah kepasang semuanya. Terus baik itu selang-selangnya juga udah nggak ada rembesan, bagus semuanya ya. Ini kita nggak pakai lem ya, ini langsung aja selangnya, karena saya rasa selangnya juga masih bagus juga.
Dan langsung aja kita lakukan pengetesan atau pengecekan suhu kerja mesinnya juga Bosku. Nah, bisa kalian cek ya, ini suhu mesinnya udah 76 derajat Celcius. Nah, ini menandakan kalau udah berjalan ya sirkulasinya, dan sedikit lagi termostatnya akan ngebuka ya Bosku ya, karena termostat ngebuka di suhu antara 80 derajat ke atas Bosku. Kalau belum 80 derajat kemungkinan besar termostatnya belum ngebuka. Tapi kita cek tadi atau kita tes ya secara manual dengan cara direbus. Tadi udah ngebuka ya Bosku ya, di antara suhu ya kurang lebih 80 derajat mendekati 80 derajat dianya udah ngebuka. Jadi saya rasa untuk termostat ini nggak ada trouble ya Bosku ya. Dan untuk sepil harga Mas, untuk water pump yang ori itu berapa dan yang KW ya berapa. Nah, di video ini saya juga akan sedikit berbagi ya Bosku ya. Kalau untuk water pump orisinil ya sekarang sudah mencapai harga 350.000, dan sedangkan untuk yang bukan orisinil alias KW itu sekitar 200 ribuan kurang lebih ya segitu. Tapi ini jangan dibuat patokan ya, karena berbeda bengkel, beda daerah, beda harga juga Bosku ya. Kalau kalian dibeli di online shop mungkin akan dapat harga lebih murah Bosku ya. Tapi kita juga nggak jamin ya untuk keawetannya seperti apa. Dan perbedaannya seperti apa sih Mas yang water pump yang ori dan water pump yang biasa atau yang KW Bosku? Untuk water pump yang ori itu perbedaannya pada bearingnya aja dan cover ya, cover serta materialnya saja Bosku ya. Untuk keawetan kalau orisinil jaminannya bisa sampai 5 tahun ya Bosku ya. Tapi kalau untuk yang KW ya kita nggak bisa menjamin ya, nggak seperti orisinil Bosku ya. Nah, ini udah agak lama ya, panasan juga, dan air radiatornya juga udah tenang ya, nggak ada indikasi gelembung ya ataupun nyembur juga. Ini udah aman banget saya rasa, dan tinggal kita lakukan pengetesan agak lama saja biar lebih pasti ya Bosku ya. Soalnya saya nggak mau ya atau pengecekan secara kurang teliti di motor Vario atau di komponen mesin pada bagian radiator ini. Itu kalau salah sedikit saja atau salah analisa sedikit saja pada sistem pendingin atau sistem radiator ini nggak bakal ketemu ya Bosku ya. Jadi harus benar-benar teliti dan harus benar-benar fix ya kalau nggak ada trouble pada sistem pendinginnya ini. Karena apa, di Vario ini kan pakai radiator ya Bosku ya, dan radiator ini termasuk pada sistem pendingin mesin. Kalau semisal sistem pendingin mesinnya itu kurang bagus atau enggak berjalan ya otomatis mesin akan cepat panas. Terus juga kalau efek paling buruknya ya mesin akan macet ya, soalnya nggak ada yang mendinginin mesinnya. Cuma padahal olinya ada, cuma air radiatornya habis kok bisa bikin macet. Ya bisa ya Bosku ya, soalnya air radiator di Vario ini mendinginkan silinder blok dan silinder kop ya. Jadi kalau semisal silinder bloknya nggak ada air radiator sama sekali, otomatis overheat ya, dan menyebabkan macet pada piston itu tersebut ya Bosku ya. Itu adalah sekedar sharing pengalaman saja ya Bosku ya. Mas, kalau semisal juga kemarin juga ada yang nanya ya Bosku, Mas semisal kalau saya belum mampu ya atau belum bisa beli water pump yang orisinil, water pump saya ini saya perbaiki, kira-kira bisa nggak Mas ya? Ya bisa-bisa saja ya Mas ya, asalkan as water pumpnya kalian tuh masih bagus kondisinya. Kalau as water pumpnya pada kipasnya itu ya masih bagus, cukup diganti seal mechanical sama oil seal oli ya, itu udah beres Mas ya, nggak udah pasti aman ya, nggak akan trouble lagi. Tapi kalau semisal ya pada bagian as water pumpnya atau as kipas water pumpnya itu agak baret sedikit saja, itu pasti ya udah positif
itu pasti akan bocor lagi ya. Soalnya harus asnya tuh benar-benar bagus banget ya Mas Bro. Gak boleh ada sedikit baret ataupun kropos. Kalau kropos atau baret ya auto jebol lagi ya waterpumpnya Mas Bro ya. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan bila mana kalian memiliki trouble di motor kalian, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar saja, nanti saya akan bantu jawab sebisanya Masku ya. Oke Masku, ini udah kita hidupin agak lama ya Masku ya, bisa kalian lihat ya, ini durasi videonya juga udah lumayan lama dan udah aman ya, nggak ada rembesan sama sekali pada bagian water pump, leher depan knalpot, termostat, baik itu di bypassnya juga. Jadi ini udah aman ya. Atau bisa kalian cek juga ya pada kondisi songket-songketnya ini, bila mana kurang rapet juga bisa menyebabkan indikator suhu ya, indikator suhu di motor kalian nyala ya. Kemarin soalnya ada juga ya Masku ya. Ini sedikit cerita saja ya. Kemarin udah diganti semuanya ya, water pump, termostat, terus apa namanya bypass juga itu udah diganti semuanya, tapi indikator suhunya masih nyala. Ternyata saya cek itu songketnya aja Masku yang kurang rapat, kurang nempel. Itu dianya panik, kok bisa sih Mas ya. Ya namanya orang panik ya, nggak bisa berpikir jernih ya Masku ya. Jadi udah diganti ini itu kok masih nyala aja. Nah ternyata saya cek cuma dari songketnya aja yang kurang rapat. Jadi intinya kalian nggak boleh panik atau berpikiran yang negatif ya di motor kalian, soalnya itu akan mempengaruhi juga ya kondisi pemikiran kalian juga. Takutnya ini cuma trouble-nya dari ini, sebenarnya kok malah dari ini ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan kembali ya Mas ya. Dan kita cek juga untuk suhunya ini udah stabil ya Masku ya, di antara 88 derajat, dan naik turunnya itu enggak jauh ya Masku ya, enggak sampai 100 derajat juga. Dan ini udah aman. Nanti kita akan coba tes red juga, atau kita coba tes jalan juga, dan kemungkinan besar juga udah normal sih ya, ini enggak ada trouble lagi. Nah ini suhunya bisa kalian cek sendiri ya, udah normal kembali Masku ya. Oke Masku, saya ingatkan ya, untuk bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe dan sampai jumpa di next video selanjutnya.